Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 tanggal 7 September 2020. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Emma Trilestari dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 12. Keunikan gagasan dan teknik dalam seni rupa modern. Gerakan keunikan gagasan dan teknik dalam seni lukis atau membuat karya seni rupa tidak terlepas dari ciri dan gaya dari masing-masing pelukisnya. Ada beragam teknik dalam seni rupa modern, antara lain: yang pertama ada teknik anamorfisme, yang kedua ada teknik soto insu, yang ketiga ada teknik hatching, yang keempat ada teknik impasto, yang kelima ada teknik trompe oil, yang keenam ada teknik sfumato, yang ketujuh ada teknik siklorama, yang kedelapan adalah teknik chiaroscuro. Yang pertama adalah teknik anamorfisme. Pengertian anamorfisme. Anamorfisme berarti penyajian perspektif atau proyeksi yang terdistorsi. Lebih khusus, istilah ini mengacu kepada imaji yang terdistorsi sedemikian rupa hingga hanya akan terlihat normal jika dilihat dari sudut tertentu. Leonardo Sai atau Leonardo da Vinci sekitar tahun 1485 adalah salah satu contoh karya anamorfis tertua yang pernah ditemukan. Selama abad 17, mural trompe oil di masa barok sering menggunakan teknik ini untuk mendapatkan kombinasi arsitektural yang sempurna dengan ilusi visual. Saat pengunjung melihat bangunan dari sudut yang tepat, maka bangunan tersebut akan menyatu dengan lukisan dekoratif yang ada. Hans Holbein the Younger adalah salah satu contoh pengguna trik anamorfisme dalam karyanya. Contoh: kubah dan rangka langit-langit dari gereja St. Ignazio di Roma yang dilukis oleh Andrea Pozzo memperlihatkan contoh ilusi ini. Diawali oleh kekhawatiran kubah yang terlalu tinggi akan mengganggu pencahayaan untuk bangunan di sekitar, maka Pozzo ditugaskan untuk membuat ilusi kubah tersebut daripada harus membangun kubah yang sebenarnya. Bagaimanapun, karena karya ini tetap bersifat di matra, hanya pada titik tertentu saja pengunjung dapat merasakan kubah ini benar-benar nyata. Contoh lain adalah lukisan kapur di trotoar oleh Kurt Wiener dan Julian Beever, di mana lukisan kapur, ubin, dan bangunan di sekitar menyatu menjadi sebuah ilusi. IMAX, CinemaScope, dan format layar lebar lain bisa menggunakan teknik anamorfisme untuk menciptakan ilusi pemandangan trimatra dari slide di matra. Ini adalah contohnya. Teknik yang kedua adalah teknik soto insu. Pengertian soto insu. Soto insu berarti terlihat dari bawah atau populer pula dengan sebutan di soto insu adalah teknik lukisan ilusionistis yang biasanya digunakan untuk lukisan langit-langit untuk memberikan persepsi perspektif. Dalam elemen yang dilihat oleh pemirsa disusun agar memberi ilusi yang tepat. Sejarah dari soto insu. Teknik ini banyak digunakan pada masa barok untuk lukisan fresko.
Diperkirakan teknik ini pertama kali digunakan Andrea Mantegna dalam kamera degli sposi atau Mantua. Selain itu, juga terdapat nama-nama Antonio da Corrigaio dalam Duomo Parma, Pietro da Cortona dengan karyanya Allegory of Divine Providence and Barberini Power di Palazzo Barberini, and Andrea Pozzo dengan karyanya Apotheosis of St. Ignatius. Ini adalah contoh gambarnya. Yang ketiga adalah teknik heatsink. Pengertian heatsink. Heatsink atau hachure dalam bahasa Prancis dan juga cross heatsink adalah teknik dalam lukisan dan karya grafis yang digunakan untuk memberikan efek warna maupun bayangan dengan membuat garis-garis paralel. Jika garis-garis paralel ini ditimpa dengan garis-garis paralel lain yang saling berpotongan, maka teknik ini menjadi cross heatsink. Perupa menggunakan teknik ini dengan memvariasikan jarak, sudut, panjang, dan jenis-jenis garis sehingga dihasilkan gradasi bayangan tertentu. Teknik ini sangat populer pada masa Renaissance the awal. Teknik dasar heatsink. Konsep utama dari heatsink adalah kepadatan, jumlah, dan ketebalan garis akan sangat mempengaruhi efek bayangan yang dihasilkan. Dengan meningkatkan kepadatan, jumlah, dan jarak antar garis, maka bayangan yang dihasilkan semakin gelap, begitu pula sebaliknya. Kontras bayangan bisa pula dicapai dengan mendekatkan dua jenis heatsink yang berbeda sudut garisnya. Sebagai hasilnya, variasi garis ini akan memberikan ilusi warna yang bila digunakan secara konsisten akan menghasilkan imaji yang realistis. Macam-macam dari heatsink. Apa saja jenis-jenis arsiran dalam teknik arsir atau heatsink? Yang pertama ada arsiran satu arah atau heatsink. Yang kedua ada arsiran silang atau cross heatsink. Yang ketiga ada arsiran searah kontur atau contour heatsink. Yang keempat ada arsiran coretan bebas atau scumbling. Yang kelima adalah arsiran titik atau stippling. Contoh. Yang keempat adalah teknik impasto. Pengertian dari impasto. Impasto adalah teknik lukisan di mana cat dilapiskan dengan sangat tebal di atas kanvas sehingga arah goresan sangat mudah terlihat. Cat yang digunakan bisa pula tercampur di atas kanvas. Saat kering, teknik impasto akan menghasilkan tekstur yang jelas, sehingga kesan kehadiran objek akan lebih terasa. Aplikasi dalam teknik impasto. Cat minyak sangat cocok dengan teknik ini, sebab ketebalannya yang tepat, proses pengeringannya yang lama, dan sifat opacity-nya yang buruk. Sifat ini bahkan bisa diperkuat dengan penggunaan license oil. Akrilik bisa diolah dengan teknik impasto, meskipun jarang karena cat jenis ini mengering dalam waktu singkat. Sementara pemakaian teknik impasto pada cat air maupun tempera hampir mustahil tanpa medium pengental seperti aqua pasto. Efek yang ditimbulkan. Impasto memberikan dua efek. Pertama, memberikan kesan pantulan cahaya berbeda dibandingkan dengan goresan kuas biasa. Yang kedua, memberikan kesan ekspresi yang lebih kuat. Pemirsa lukisan bisa menyadari seberapa kuat kuas atau pisau palet digoreskan, serta kecepatan goresnya.
Tujuan pertama lebih sering dipakai oleh pelukis klasik, seperti untuk memperlihatkan lipatan kain atau pantulan cahaya dari perhiasan. Sementara tujuan kedua sering digunakan oleh pelukis pada era modern, menggunakan teknik impasto secara berlebihan untuk menampilkan kesan trimatra yang benar-benar kuat. Contoh, yang kelima ada teknik trompe l'oeil. Pengertian dari teknik trompe l'oeil. Trompe l'oeil berasal dari frasa Prancis yang berarti menipu mata, dengan asal kata tromper, menipu, dan l'oeil, mata. Secara istilah, trompe l'oeil berarti teknik lukisan yang melibatkan teknik dan perhitungan tinggi untuk menyajikan objek-objek di dalam lukisan yang mampu menghasilkan ilusi optis untuk menipu persepsi otak terhadap imaji. Aplikasi dalam teknik trompe l'oeil. Varian lain dari teknik trompe l'oeil adalah lukisan matte. Teknik dalam pembuatan film di mana beberapa bagian adegan yang rumit digambarkan di atas kaca yang dilapiskan di depan kamera selama proses syuting berlangsung. Contohnya di dalam film-film awal Star Wars. Di dalam kartun, trompe l'oeil sering ditemukan dalam Looney Tunes. Misalnya, di dalam Roadrunner, Wile E. Coyote menggambarkan terowongan palsu, tetapi Roadrunner selalu berhasil berlari menembusnya. Saat Coyote dengan bodoh mengikuti Roadrunner, ia malah menabrak lukisan tersebut. Perupa yang menggunakan teknik trompe l'oeil ada Andrea Pozzo, John F. Peto, William Hernot, John Heberle, Luca Giordano, René Magritte, Julian Beever, Masha Chill. Contoh, teknik yang keenam adalah teknik sfumato. Pengertian dari teknik sfumato. Sfumato adalah istilah yang digunakan dan dipopulerkan Leonardo da Vinci untuk merujuk pada lukisannya yang melapiskan warna-warna yang berdekatan untuk menciptakan ilusi kedalaman, volume, dan bentuk. Sebagai hasil akhir, perpindahan warna tersebut tidak lagi terlihat jelas. Dalam bahasa Italia, sfumato berarti berasap, tetapi dibedakan dengan istilah fumo yang berarti asap. Leonardo sendiri mendeskripsikan sfumato sebagai tanpa outline, dalam pengertian berkabut atau detail yang tidak dihasilkan oleh penggunaan garis secara disengaja. Contoh, teknik yang ketujuh adalah teknik siklorama. Pengertian dari siklorama. Siklorama adalah lukisan yang didesain dalam media silinder dengan maksud pemirsa akan berada di tengah silinder tersebut dan biasanya menikmati pemandangan selebar 360 derajat. Biasanya teknik ini dipakai untuk menampilkan pemandangan alam yang mengagumkan. Siklorama pertama kali ditemukan seorang bangsa Irlandia, Robert Baker, yang ingin membuat panorama dari bukit sekitar Edinburgh, Skotlandia. Ia kemudian membuat karya siklorama Edinburgh pada tahun 1787. Karya siklorama sangat populer di akhir abad 19.
Yang paling populer adalah yang menampilkan perjalanan dari kota ke kota, seperti sebuah film modern. Saat pemirsa berdiri di tengah silinder, musik dan narasi akan mengiringi pandangannya. Kadang efek diorama ditambahkan sebagai latar depan untuk memberikan kesan realistik. Banyak bangunan silinder atau heksagonal didirikan di Amerika Serikat dan kota-kota Eropa untuk memberi ruang bagi lukisan siklorama. Ada ratusan siklorama yang dibuat pada masa kejayaannya, tetapi hanya 30 yang masih terawat dan bisa dinikmati. Contoh karya siklorama. Ada Atlanta Siklorama, menggambarkan Battle of Atlanta saat Perang Saudara Amerika dipamerkan di Atlanta. Ada Behold Siklorama, menggambarkan keturunan orang-orang Amish Mennonite. Gettysburg Siklorama, menggambarkan Battle of Gettysburg saat Perang Saudara Amerika dipamerkan di Gettysburg National Military Park. Siklorama of Jerusalem, menggambarkan penyaliban Yesus Kristus, dipamerkan di Quebec, Kanada. Waterloo Siklorama, menggambarkan kisah Battle of Waterloo, dipamerkan di Belgium, di dekat kota Waterloo. Contoh. Yang terakhir adalah teknik chiaroscuro. Pengertian dari chiaroscuro. Chiaroscuro berasal dari kata Italia yang berarti gelap terang yang bisa juga diartikan menjadi kontras yang sangat kuat antara karya dan bayangan di dalam suatu karya seni. Ciri-ciri dari chiaroscuro. Hal yang menjadi ciri khas chiaroscuro adalah pengaplikasian cahaya pada objek lukisan yang memberikan kesan trimatra yang jelas akibat pengaplikasian highlight dan bayangan. Teknik ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang perspektif reaksi permukaan benda terhadap pantulan cahaya dan proses pembentukan bayangan. Berbeda dengan gambar dari zaman modern, kesan trimatra tidak dihasilkan oleh kontur goresan kuas, tetapi hanya dari gradasi warna terang ke gelap. Sejarah dari teknik chiaroscuro. Teknik ini mulai diperkenalkan pada abad 15 oleh pelukis Italia dan Flanders atau Belgia Utara. Tetapi pemanfaatannya secara luas baru terjadi pada abad ke-16 pada periode Mannerisme dan Barok. Objek yang cenderung berwarna gelap diberikan pencahayaan secara dramatis oleh sumber cahaya dan terkadang tidak terlihat di dalam lukisan itu sendiri. Sebagai contoh, pengusung teknik ini adalah Ugo da Carpi pada tahun 1455 sampai tahun 1523. Giovanni Baglione pada tahun 1566 sampai tahun 1643 dan Caravaggio pada tahun 1573 sampai tahun 1610. Teknik ini kemudian menerabah seni cetak pada abad ke-18 yang sering dipakai dalam karya aquarelle, xilograf, dan gambar-gambar dengan tinta Cina lainnya. Aplikasi di luar lukisan. Teknik chiaroscuro dalam karya cetak sedikit berbeda dengan teknik Sammeum Jerman, di mana efek grafis terlihat berbeda jelas dalam pembentukan efek pantulan plastik dan lebih sering menggunakan medium kertas berwarna.
Di dalam dunia sinema, Sin City adalah contoh film yang mengaplikasikan teknik ini. Teknik tenebrisme. Salah satu teknik yang berhubungan dekat dengan chiaroscuro adalah tenebrisme. Dalam bahasa Italia, kata tenebroso berarti berpendar atau bisa pula diartikan pencahayaan dramatis. Lukisan dengan teknik ini menggunakan kontras yang sangat kasar dalam gradasi gelap ke terang, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari chiaroscuro. Bedanya posisi sumber cahaya terlihat jelas di dalam lukisan. Contoh perupa yang menggunakan teknik teberisme adalah Caravaggio, Georges de Lettre, dan Rembrandt. Contoh, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.